Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Warga Jalan Damai Sidodadi Samarinda diliputi kecemasan karena tanah permukiman terus bergerak. SD Negeri 001 Pulau Derawan, Kabupaten Berau kini jadi sengketa. Ahli waris pemilik lahan menuntut ganti rugi. Ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara tidak lama lagi memiliki jalan pendekat yang bisa dimanfaatkan. Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan Penajam Pasir Utara inilah yang nantinya akan jadi akses pendekat menuju ke IKN. Jembatan ini akan dilengkapi dengan jalan tol segmen 3A dan 3B menuju Bandara Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku. Meski proses pengerjaan jalan masih berlangsung, namun otorita IKN yakin jalan tersebut sudah bisa dimanfaatkan saat perayaan HUT ke-79 RI. Itu ditegaskan oleh Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimudin. Ia menyebut jalan bebas hambatan ini akan memberi manfaat secara ekonomi maupun bisnis kepada warga setempat. Untuk sarana pendekat ya ke IKN melalui jalan tol yang sedang berproses ditargetkan kan selesai di bulan Juli ini. Nah, namun informasi dari PUPR bahwa jalan itu nanti belum bisa tembus langsung ke IKN gitu ya. Tapi sampai ke Bandara VVIP insya Allah kan sudah sampai di sana. Kemudian jarak tempuh dari VVIP ke IKN itu kan tidak terlalu jauh, mungkin 10-15 menit ya, dalam keadaan normal tentunya gitu ya. Nah, di sisi Balikpapan juga masih penyelesaian, di sisi IKN, PPU masih ada beberapa segmen yang juga melakukan akselerasi. Kaitannya ada yang belum tembus dan ada yang sedang ongoing proses pembangunannya. Tentu dengan adanya akses pendekat, jalan-jalan sarana dan prasarana seperti itu juga akan secara otomatis akan mengangkat perekonomian masyarakat di wilayah sekitarnya. Di samping tentu akan terjadi percepatan transportasi antar barang, baik padat maupun cair dan lain-lain. Sementara pembangunan lainnya masih terus berlangsung. Para pekerja harus bisa bekerja lebih cepat karena pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 RI akan digelar di IKN. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dermaga di Pulau Derawan, Kabupaten Berau ini kini sudah dimanfaatkan warga untuk aktivitas. Dermaga dengan panjang 80 meter ini dilengkapi dengan jembatan apung guna memudahkan warga saat naik atau turun ke kapal kecil. Warga menyebut awalnya dermaga kampung ini berupa kayu ulin dan kini sudah berganti semen. Pembangunan dermaga ini memudahkan warga dan pelancong yang datang ke Pulau Derawan. Dulu itu kan dermaganya kan kayu. Ya sudah betul ya. Perbedaannya itu kalau yang kayu kan resikonya pasti lebih besar. Nah, kalau kita kayunya patah atau apa ya kan. Siap. Nah berarti ini satu pintu ini kaum khusus untuk motoris kadang menurunkan ya, penumpang? Itu untuk air kering. Oke. Tapi kalau air dalam ya langsung ke penginapan. Siap. Berarti selain motoris juga dimanfaatkan oleh kapal bongkar muat. Oke, siap.
Pihak kampung menyatakan dermaga ini nantinya akan dilengkapi dengan kamar mandi dan WC umum. Itu harus disiapkan karena nantinya dermaga ini menjadi pintu masuk permukiman dan objek wisata di pulau tersebut. Kita akan membuat sesuatu yang namanya suatu kebijakan, baik itu pemerintah daerah dan pemerintah kampung dan masyarakat, menyampaikan bahwa itu kita akan melakukan membuat sebuah peraturan yang namanya satu pintu setiap wisatawan. Ya, dan demikian memang satu tahun ini terakhir ini tahun 2024 ini menyelesaikan yang belum terselesaikan, kurang lebih sekitar 50 meter dari yang belum terselesaikan, dan beberapa tempat baik itu WC umum untuk dermaga ataupun tempat jaga pintu masuknya itu. Pulau Derawan merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Berau. Setiap tahunnya ribuan pengunjung datang ke pulau ini untuk melihat keindahan alam, terutama alam bawah lautnya. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dinas Sosial belum mempublikasi data terbaru terkait graduasi atau berakhirnya kepesertaan keluarga penerima manfaat dan program Keluarga Harapan atau KKP PKH di Kabupaten Berau. Ini karena mereka belum mendapatkan informasi terbaru terkait kondisi masyarakat. Kepala Dinsos Berau Iswahyudi menyatakan data itu akan didapat dengan cara pendataan. Namun cara ini akan memakan waktu. Agar data tersebut bisa didapat dengan segera, maka dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari RT maupun kelurahan. Alasannya, data dari RT itu lebih akurat karena mereka yang mengerti dan memahami kondisi warganya. Tidak melihat cara itu, karena tidak membandingkan datanya kemarin dan sekarang seperti apa. Ini salah satu agak lama ini juga, selain tadi nunggu perbub yang ke 500 tadi, nunggu yang itu, yang kedua adalah nunggu validasi dari itu. Jadi caranya itu kita lempar ke kelurahan, ke RT, ke kelurahan, kemudian dikasih data, kemudian kita duduk bareng untuk sinkronkan siapa dan sebagainya, termasuk usia ya. Untuk anak tuh usianya harus di bawah 18 tahun karena anak judulnya kan. Kalau dia 18 tahun ya dia misalnya sekarang dia 17 9 bulan mungkin bisa dapat. Begitu nanti terulang duitnya dia masuk 18 sudah tidak boleh dapat. Graduasi ini diperlukan untuk menghindari penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Lenggang-lenggok penari ini ditampilkan dalam acara Pesona Balikpapan di Pantai Manggar Segarasari Minggu sore. Tarian lokal ini ternyata mampu menarik minat pengunjung di pantai tersebut. Tak mengherankan, sepanjang pergelaran suasananya ramai oleh penonton. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Cokor Daratih Kusuma menyebut, pertunjukan seni dan budaya lokal rutin digelar sekali dalam sebulan. Jika sebelumnya terfokus di Pantai Manggar, pementasan itu akan digelar bergilir di beberapa objek wisata. Tahun ini setiap bulan di Pantai Manggar. Tapi next ke depan kami upayakan di destinasi ada jadwalnya. Oh, jadi tidak hanya di Pantai Manggar? Ya. Oh, ya, itu nantinya bakal setiap bulan, satu bulan berarti? Ya, kan bergilir. Misalnya minggu ini di sini, bisa minggu depannya di destinasi, misalnya di Bukit Kebo atau di Mangrove gitu. Itu yang upaya kami, di setiap destinasi kami perkenalkan ada atraksi. Dan mengaktifkan juga terutama remaja atau sanggar seni yang ada di destinasinya.
Berarti sanggar seni yang diambil Bu hanya dari Balikpapan aja atau gimana? Sementara subsektor ekonomi kreatif yang ada di Balikpapan. Salah satu warga mengaku senang dengan pertunjukan tersebut. Ia meyakini jika pementasan budaya sering digelar, maka generasi muda akan lebih mengenal budaya di daerahnya sendiri. Mempromosikan destinasi wisata yang ada di melihat peningkatan kunjungan. Saya sebagai warga senang ya Mbak ya, karena nggak semua anak-anak zaman sekarang tuh tahu budaya-budaya ini kan rame nih, semua miniatur gini. Mereka tuh jadi, oh ternyata ini dari sini, oh ternyata dari ini. Karena zaman sekarang kita diserang sama dari Korea, ya Mbak ya, dari luar. Jadi ini bagus banget. Terus terang bagus banget, patut diacungin jempol. Badannya harus sering sih, harus sering gitu. Harapannya bagaimana? Harapannya semakin banyak anak-anak yang seusia mereka ini mau ikut bergabung gitu Mbak ya, ikut melestarikan, jadi semakin apa ya, budaya kita semakin lebih terkenal lah ya. Pesona Balikpapan ini nantinya akan digelar 1 kali dalam sebulan dan berlokasi di objek wisata yang ada di Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.